Bab 312. Tunggu saja. William B. sedikit mengernyit, dan dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, Halin Xie, lebih baik kamu tidak bertindak sembarangan. Halin Xie berpangku tangan dan mencibir, kenapa, temanmu ini tidak menerima diragukan? Atau dia takut? Bukankah dijuluki terhebat di kota F? William B. berkata dengan suara yang dalam, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri, Halin Xie, sebaiknya kau tidak melakukan apapun dengannya, jika tidak, pada akhirnya kau akan menderita. Hahaha. Halin Xie tiba-tiba tertawa, aku harus berterima kasih untuk itu. Berita di kantor keamanan relatif tertutup. Mereka sudah mendengar sedikit tentang perbuatan Eric Qin, tapi tidak jelas. Karena itu, keraguan tentang Eric Qin tidak bisa dihindari. Pada saat ini, Eric Qin dan Matteo Fang sudah berjalan dari jarak dekat. William B. bergegas maju untuk menyapa, kakak. Eric Qin tersenyum, lama tidak bertemu, kamu telah menjadi lebih kuat. William B. mengangguk dan berkata, kebetulan beruntung bisa masuk Grandmaster kelas 2. Tidak buruk. Eric Qin mengangguk. Dengan kecepatan seperti ini, ada harapan bisa melangkah ke ranah Superior Master dalam 10 tahun. William B. tersenyum pahit, tidak semudah itu untuk masuk ke Superior Master. Apakah kamu Eric Qin? Halin Xie berjalan menghampiri dan bertanya dengan dingin. Eric Qin mengangguk dan berkata, siapa kamu? Nama aku Halin Xie. Dia menepuk dadanya, aku telah menjadi instruktur utama selama ini. Eric Qin tiba-tiba menyadari, tidak heran kantor keamanan Provinsi Binzu selalu menjadi yang terakhir. Kamu. Halin Xie tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dia hendak bertindak, tapi dihentikan oleh William B. Kepala Fang, apakah Halin Xie ini anggota tim? Eric Qin bertanya. Matteo Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, kompetisi menetapkan bahwa hanya orang di bawah 30 tahun yang dapat berpartisipasi. Setelah berbicara, Matteo Fang berteriak kepada semua orang, aku akan memperkenalkan kamu kepada semua orang. Ini Eric Qin. Kamu juga instruktur utama kamu. Mulai hari ini, semua tindakan kamu harus mengikuti perintah pelatih Qin. Termasuk makan, minum, buang hajat DCB. Ya, semua orang berteriak serempak. Meskipun mereka tidak yakin, tetapi kepala Fang ada di sini, mereka tidak berani protes. Setelah Matteo Fang selesai berbicara, Eric Qin terbatuk dan berkata, kompetisi hanya tersisa 1 minggu, aku akan menggunakan waktu tersingkat untuk meningkatkan kekuatan semua orang. Aku harap semua orang dapat bekerja sama. Ada keheningan di bawah, dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Hahaha. Halin Xie tidak bisa menahan tawa. Kamu melihatnya. Semua orang menolak untuk menerima kamu sama sekali. Eric Qin mengabaikannya. Ia mengeluarkan sebuah buku, menyerahkannya kepada William B., dan berkata, ini adalah ilmu penguat badan ciptaan aku sendiri. Mulai hari ini, kamu akan berlatih sesuai dengan persyaratan ilmu penguat badan. Aku akan meminta seseorang untuk mencetak salinan untuk semua orang sebentar lagi, sekarang semua orang bergiliran untuk membacanya. Buku ilmu penguat badan ini persis seperti yang diberikan Eric Qin kepada Deskarman, pelatihannya sangat kejam, tetapi efeknya sangat jelas. Setelah melihat ilmu penguat badan, semua orang mengerutkan kening dan berkata, hanya 4 jam istirahat dalam sehari. Dan 18 jam pelatihan. Bukankah ini terlalu konyol? Ini sama saja dengan menguras energi. Agak berlebihan. Aku curiga anak ini sama sekali tidak tahu bagaimana cara berlatih. Hei pelatih Qin, bukankah ilmu penguat badanmu terlalu berlebihan? Beristirahat selama 4 jam sehari, bahkan dewa pun tidak tahan. Teriak seseorang. Ya. Kalau istirahat tidak cukup, mana efisiensinya? Dalam menghadapi keraguan semua orang, Eric Qin tersenyum dan berkata, apa yang aku katakan, hanya perlu kalian lakukan, tidak perlu mempertanyakan. Kemudian Eric Qin memandang William B. dan berkata, aku serahkan pada kamu. Aku optimis tentang mereka, harus mengikuti pelatihan yang tertulis di sini. William B. mengerutkan kening dan berkata, 4 jam istirahat dalam sehari, ini memang terlalu keras. Jangan khawatir, kata Eric Qin, aku ada perhitungannya, lakukan saja apa yang aku katakan.
William B. tidak berdaya, terpaksa mengangguk. Dalam 3 hari, aku akan datang untuk menginspeksi, dan aku harap semua orang tidak akan mengecewakan aku saat itu. Eric Kin berkata, lalu pergi. Semua orang tercengang, dan akhirnya tidak bisa menahan diri ketika Eric Kin pergi. Komandan B, apakah anak ini mempermainkan kita? Benar, hanya mengatakan beberapa patah kata saja dan pergi. Ini juga disebut sebagai instruktur. Saat itu, Ketua CE menemani penuh selama pelatihan. Halim CE mendengus dingin, katakan yang sebenarnya. Eric Kin ini hanya pria tak berguna. Dia hanya menantu cucu dari kakek Su keluarga Su. Apa hubungan kakek Su dan kepala Fang? Anggota tim ini saling memandang dan tiba-tiba menyadari. Oh, begitu, apakah dia di sini untuk pamer saja? Sial. Ini keterlaluan, dia menginjak kita semua demi bisa pamer. Halim CE melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kalian tidak perlu khawatir, yang dia katakan tidak perlu kita terapkan. Begini saja, semua orang tetap mengikuti metode latihanku. Baik, anggota tim berteriak bersama. Tidak. Namun, William B. berteriak saat ini. Berlatih sesuai petunjuk pelatih Kin, tidak ada yang boleh keberatan, kata William B. dingin. Halim CE menyipitkan matanya, William B., otakmu rusak, kan? Anak ini jelas mempermainkan kita, kamu tidak tahu. Ini perintah. William B. berkata dengan dingin, Halim CE, kamu bukan lagi kepala pelatih. Metode pelatihan kami tidak ada hubungannya denganmu. Kamu. Halim CE sangat marah dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. William B. mengabaikan Halim CE. Dia melirik semua orang dan berkata dengan dingin, aku akan menemani pelatihan selama seluruh proses. Jika ada yang berani malas, dikeluarkan dari kantor keamanan. William B. sangat bergengsi di kantor keamanan, dia selalu melakukan apa yang dia katakan. Jadi meskipun setiap orang tidak yakin, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. William B., aku beritahu, jika ada yang salah dengan tubuhnya, kau yang bertanggung jawab. Halim CE mengertakkan gigi. William B. berkata dengan dingin, ini bukan giliranmu untuk memberi petunjuk, kami akan berlatih, tolong pergi. Kamu. Wajah Halim Siki membiru, dan urat di dahinya menongol. Setelah mengucapkan kata ini, Halim CE menoleh dan pergi. Bersambung. Bab 313. Tidak akan menyerah sebelum menemui jalan buntu. Setelah Eric Kin meninggalkan tempat latihan, dia bertemu dengan Komandan Guo. Saat ini, Komandan Guo dikelilingi beberapa petinggi kantor keamanan, yang sepertinya sedang membicarakan sesuatu. Setelah melihat Eric Kin, Komandan Guo berkata dengan heran, Eric Kin, kenapa kamu keluar begitu cepat? Eric Kin berkata, aku telah menyelesaikan penyampaian pesan. 3 hari kemudian, aku akan memberi mereka beberapa pil mujarab secara gratis. Komandan Guo sedikit mengernyit, dan berkata dengan bingung, apakah secepat itu? Ya, jangan khawatir. Eric Kin melambaikan tangannya, ada yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah Eric Kin pergi, beberapa orang di sekitar Komandan Guo mengerutkan kening dan berkata, Komandan Guo, apakah orang ini Eric Kin yang kamu sebutkan? Ya. Komandan Guo mengangguk sedikit. Kenapa aku merasa dia tidak sebaik pujianmu? Sebaliknya, dia agak sombong dan kasar. Komandan Guo melambaikan tangannya dan berkata, muda dan ambisius, orang berbakat secara alami bangga dengan bakat yang dimilikinya. Jika aku bisa mencapai prestasi seperti itu di usianya, aku akan lebih gila dari dia. Meski mengatakan itu, Komandan Guo juga memiliki sedikit keraguan di hatinya. Pada saat ini, Halim CE datang dari jarak dekat. Dia lari ke Komandan Guo, lalu memberi hormat. Komandan Guo mengangguk, dan menyapa. Halim CE buru-buru berkata, laporkan Komandan Guo, aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Katakan, kata Komandan Guo. Halim CE segera menceritakan apa yang baru saja terjadi di tempat latihan dengan diperburuk kepada Komandan Guo. Setelah mendengarnya, Komandan Guo mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Itu benar. Halim CE mengangguk dengan penuh semangat, Komandan Guo, Eric Kin ini ingin menguras kekuatan fisik para pemain,
beristirahat 4 jam dalam sehari, anggap kita semua adalah manusia besi. Belum lagi metode pelatihan yang dia berikan juga telah aku lihat, itu tidak lebih dari melakukan beberapa latihan fisik yang tidak berguna secara praktis. Saat ini, Komandan Guo juga sempat ragu. Dia melambaikan tangannya, mari kita lihat. Kemudian, kelompok itu berjalan ke tempat latihan. Di tempat latihan, semua pemain di bawah pengawasan William B. berlatih mati-matian. Lihat, gerakan-gerakan ini sangat biasa, efek apa yang bisa didapatkan? Halin Xie berkata dengan ekspresi tidak puas, aku pikir Eric Qin ini hanyalah membual. Terlebih lagi, apakah dia memiliki pengalaman pelatihan? Komandan Guo, menurutku Halim benar. Yang lain juga mengangguk. Komandan Guo mulai sedikit terpengaruh. Pemeringkatan kompetisi ini identik dengan sumber daya pencak silat. Jika pemeringkatan tidak tercapai, maka kekuatan pencak silat kantor keamanan Provinsi Binsu hanya akan semakin lemah. Biarkan mereka berhenti. Komandan Guo melambaikan tangannya. Halin Xie sangat gembira dan buru-buru berteriak, semua hentikan latihan. Baris rapi. Semua anggota tim berjalan ke hadapan Komandan Guo dan memberi hormat bersama. Komandan Guo berkata dengan suara yang dalam, apakah kalian merasakan efeknya? Lapor Komandan Guo, kami tidak merasakan apa-apa kecuali kelelahan. Komandan Guo, kurasa Eric Qin mempermainkan kita. Wajah Komandan Guo sekarang benar-benar masam. Komandan Guo, William B. bergegas. Dia menjelaskan dengan cemas, Eric Qin adalah seorang jenius seni bela diri dan orang terhebat di Provinsi Binsu, aku pikir Anda harus mempercayainya. Komandan Guo berkata dengan suara yang dalam, kemampuan Eric Qin secara alami tidak perlu dikatakan, tetapi meskipun tingkat kultivasinya tinggi, tetapi dia tidak memiliki pengalaman pelatihan. William B. mengertakkan gigi dan berkata, Komandan Guo, aku memahami Eric Qin, dia bisa melakukan apa yang katakan. Komandan Guo masih tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan sepertinya sedang memikirkannya. Jika benar-benar tidak bisa, kamu beri aku 1 hari, 1 hari saja sudah cukup. Kata William B. dengan cemas. William B., apa yang kamu katakan itu ringan, kita hanya punya 1 minggu, 1 hari. Tahukah kamu apa arti 1 hari ini? Halin Xie menyalahkan dengan kencang. Wajah William B. menjadi semakin masam, dia menatap Komandan Guo, matanya penuh harapan. Komandan Guo mengangguk setelah berpikir sejenak, oke, aku akan memberi kamu 1 hari. Jika kamu tidak bisa mendapatkan hasil, ubah metode pelatihan, dan aku akan berbicara dengan Eric Qin. Ya, William B. memberi hormat. Kemudian dia berbalik dan berteriak, semuanya terus berlatih. Halin Xie mencibir, aku akan melihat apa yang kamu capai dalam sehari. Di sisi lain, setelah Eric Qin kembali, ia mulai membuat pil mujarab. Kali ini dia membayar mahal untuk menemukan sejumlah besar pil mujarab dari seluruh provinsi, berencana untuk menyempurnakan pil fondasi untuk mereka masing-masing dalam 3 hari. Pil fondasi sudah cukup untuk membuat semua orang ini masuk ke level master. Ditambah dengan ilmu penguat badan milik Eric Qin, tidak ada masalah untuk mendapatkan juara pertama. Keesokan harinya, Komandan Guo datang ke tempat latihan. Dia memandang William B. dan berkata, bagaimana, apakah ini efektif? William B. mengerutkan kening. Jelas, itu tidak berpengaruh apa-apa. Ilmu penguat badan ini membutuhkan setidaknya 3 hari untuk mulai bekerja, dan tentu saja tidak ada yang terlihat dalam 1 hari. William B., mana kepercayaan dirimu? Halin Xie mencibir, kubilang itu tidak berguna, bagaimana sekarang? Komandan Guo menghela nafas dan berkata, aku akan pergi dan menelepon Eric Qin dulu, dan kemudian membuat keputusan setelah panggilan itu. Jadi, penjaga di sebelah Komandan Guo dengan cepat menelepon Eric Qin. Tapi ujung satunya terus berbunyi dan tidak ada yang menjawab. Terus telepon. Komandan Guo mengerutkan kening. Setelah melakukan 4 panggilan berturut-turut, tidak ada yang menjawab, yang langsung membuat Komandan Guo kesulitan. Halin Xie memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta perintah, lapor ke Komandan Guo, aku baru mempelajari seperangkat metode pelatihan, dan aku yakin kantor keamanan Provinsi Binsu akan masuk 5 besar.
Komandan Guo meliriknya, mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Laporkan Komandan Guo, bawahan tidak berani berbohong. Halim Xie berkata dengan gagah. Pada saat ini, William B mencibir dari samping, karena kamu sangat percaya diri, maka kamu memiliki kemampuan untuk menerima perintah militer. Jika tidak masuk 5 besar, kamu akan meninggalkan pekerjaan kamu, berani. Halim Xie berkata dengan ekspresi cemberut, William B, apa maksudmu? William B melangkah maju dan berkata dengan lantang, Komandan Guo, aku punya permintaan untuk membagi tim ini menjadi 2 bagian. Satu bagian dilatih dengan metode pelatihan Tuan Qin, dan bagian lainnya dilatih oleh Halim Xie. Apakah kamu sedang bermimpi? Halim Xie mencibir, jangan tunda waktu semua orang, oke. Lihat sendiri, siapa yang mau berlatih denganmu. Komandan Guo mengangguk dan berkata, aku pikir metode ini dapat dilakukan. Komandan Guo, aku. Halim Xie ingin mengatakan sesuatu, tapi disela oleh Komandan Guo dengan lambaian tangan. William B, ikuti saja apa yang kamu katakan. Komandan Guo berkata, aku akan datang untuk memeriksa dalam 3 hari. Iya. William B memberi hormat. Selanjutnya, Komandan Guo menoleh dan meninggalkan tempat latihan. Halim Xie menyipitkan matanya dan berkata, William B, kamu benar-benar tidak menyerah sampai tetes darah penghabisan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.